Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah. Bagaimana semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita saling mendoakan saja, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa melakukan kuliah tatap muka. Baik, setelah 2 pekan yang lalu, Anda semuanya melaksanakan ujian tengah semester, ya, tidak terasa sudah setengah semester Anda menjadi mahasiswa. Uh, Akhirnya kita lanjut lagi perkuliahan untuk mata kuliah aplikasi komputer. Oke, pada pertemuan pertama setelah UTS ini kita lanjutkan seperti yang sudah saya sampaikan di modul pada pertemuan terakhir kemarin. Kita sudah membahas materi terkait dengan uh, alamat sel, ya, macam-macam alamat sel, ada relatif, kemudian absolut, dan ada yang mix atau yang semi absolut. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bagaimana kita menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Office Excel. Khususnya pada pertemuan ini, pada video pembelajaran ini kita akan bahas materi terkait dengan fungsi. Fungsi yang nanti akan kita bahas yaitu fungsi terkait dengan ada 4 di sana yang nanti akan kita bahas. Ada fungsi statistik, fungsi logika, yang ketiga fungsi untuk pembacaan teks, dan fungsi pembacaan tabel. Pada pertemuan ini kita akan bahas materi fungsi statistik dan fungsi logika. Baik, silakan sambil dibuka modulnya, kemudian bikin catatan. Boleh catatan di dalam modulnya atau lebih baik Anda punya catatan sendiri sehingga Anda bisa lebih luas lagi, lebih punya space yang lebih banyak untuk memberikan atau membuat catatan. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mulai dari fungsi statistik. Oke, fungsi statistik di sini yang kita bahas tidak terlalu banyak, yaitu sekedar mengenalkan saja bahwasannya ada fungsi sum. Jadi intinya kan untuk Microsoft Office itu kan banyak suite-nya, ya, dari mulai Word itu untuk melakukan pengolahan kata. Kemudian Microsoft Excel di sini untuk olah data. Ada Microsoft Access untuk database, ya, database management system. Kemudian ada Outlook untuk persuratan online, email, dan sebagainya. Dan banyak Microsoft Office yang lainnya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mungkin lebih erat dengan perkantoran, ya. Oke, di sini kita mulai dari fungsi statistik. Jadi Excel sebetulnya cukup familiar untuk cukup powerful juga, ya, untuk fungsi statistik, ya. Jadi kalau untuk melakukan operasi ataupun perhitungan statistik yang sampai tingkat menengah, sebetulnya Excel masih sanggup, ya. Jadi di sana kalau kita buka di Excel-nya, kita bisa lihat bagian formula. Nah, di sini banyak formulanya dikelompokkan dalam ada grup menu function library. Nah, di sini dari mulai fungsi untuk sum, ada average, count number, dan sebagainya. Ini adalah yang sering digunakan, yang akhir-akhir ini digunakan. Kemudian ada fungsi finansial, ya. Kemudian ada fungsi logika, ada fungsi teks, fungsi datetime. Kemudian lookup reference, ini untuk pembacaan tabel. Kemudian matematika dan trigonometri, sinus, cosinus, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain, misalnya fungsi statistiknya ada apa saja, untuk rata-rata deviasi, ya, kemudian ada standar deviasi. Itu kalau di matematika Anda kan pernah belajar standar deviasi, Anda bisa pakai STDEV. Nah, ini kan standar deviasi
Silakan nanti bisa Anda ikuti di sini. Kalau sebetulnya ketika Anda arahkan begini muncul screen tipnya untuk mengkalkulasi standar deviasi berbasis pada on the entire population. Jadi seluruh populasi yang diberikan sebagai argumen ya. Jadi ini mengabaikan logical value dan text. Nah, jadi silakan nanti sebetulnya bisa Anda gunakan jadi masing-masing ini ada screen tipnya, ada cube ya. Kemudian ada untuk fungsi information dan sebagainya bisa Anda gunakan. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwasannya ketika Anda menggunakan Excel, Anda ketika menuliskan rumus, saya besarkan sedikit. Ketika Anda menuliskan rumus, misalnya sama dengan, misalnya nanti kita gunakan fungsi sum, kurung buka. Nah, di sini kan ada pemisahnya antara argumen pertama dan argumen kedua ya. Oke, pemisahnya kalau di tempat saya ini pakainya titik koma. Nah, maka Anda harus ikuti itu ya. Jadi kalau di sini screen tipsnya di sini menunjukkan pakai titik koma, maka saya juga harus menggunakan titik koma. Begitupun di tempat Anda, ada yang mungkin menggunakan koma. Silakan nanti menyesuaikan dengan Excel-nya masing-masing, gitu ya. Oke, kita langsung saja misalnya di pembahasan materi. Nah, di sini fungsi statistik yang pertama ya. Oke, mohon maaf, ini mouse saya lari-lari. Oke. Nah, sebenarnya fungsi statistik banyak sekali ya. Seperti yang barusan kita coba review, ada banyak fungsi statistik. Namun di sini hanya dibahas beberapa fungsi saja. Yang pertama adalah untuk menjumlahkan sederet angka, ya. Untuk menjumlahkan sederet angka. Baik, sebelumnya saya sudah siapkan untuk apa namanya, sudah saya siapkan untuk latihan-latihannya. Mari kita buka saja latihan-latihan yang sudah saya siapkan supaya videonya tidak terlalu panjang. Saya sudah siapkan, saya sudah ngetik, kemudian kita tinggal isi formulanya saja. Ini ya, apa namanya, untuk latihan yang sudah disiapkan ya, supaya tidak lama ngetiknya. Sudah disiapkan sebelumnya supaya tinggal kita nuliskan rumusnya saja. Nah, di sini untuk apa namanya contoh di sini menggunakan fungsi sum. Sum itu untuk menjumlahkan sederet angka, ya, untuk menjumlahkan sederet angka. Jadi bentuk umumnya kan begini. Sum sel data awal. Nah, kalau kita gunakannya titik 2, maka ini kita jumlahkan sederet sampai sel data akhir ya. Jadi kalau contoh di sini berarti ini kan untuk menjumlahkan di sininya ya, saya hapus dulu. Berarti sama dengan sum kurung buka, langsung saja boleh diketik ini atau diklik juga boleh, kemudian titik 2 yang terakhir ini. Nah, ya. Jadi nggak perlu di drag. Diklik ini, kemudian titik 2 ya kan? Titik 2. Yang mana? Klik sini saja. Nah, tutup kurung jangan lupa. Baru enter. Atau bisa saja ya. Atau bisa saja kita tuliskan begini. Sama dengan sum, kemudian langsung saja diklik, di drag dari sini sampai yang paling bawah. Nah, sampai E ya. Kemudian enter. Nah, ini kelihatan ketemu hasilnya. Saya kira nggak ada masalah ya. Atau boleh dengan cara yang lebih cepat lagi, langsung saja diseleksi begini. Nah, sisakan satu untuk menampung hasilnya. Kemudian pada home tab diklik bagian auto sum di sini, dipilih sum. Ya. Oke, otomatis akan menampilkan hasilnya di bagian yang paling akhir. Isinya sama dengan sum mulai dari C3 sampai C7. Nah, sampai sini. Oke. Nggak ada masalah ya untuk fungsi sum ya. Bagaimana kalau untuk menjumlahkan atau menjumlahkan sederet angka tapi angkanya tidak berdekatan seperti ini. Nah, kalau ini kan berdekatan, boleh menggunakan langsung titik 2 begini. Artinya lebih dari apa namanya? Mulai dari sel ini ya sampai sel yang akhir kan begitu. Lalu bagaimana caranya bisa kita gunakan seperti ini? Misalnya saya punya data di sini 1, 2, 3, 4, kemudian data yang lain ada di sini 5, 6, 7. Nah, lalu bagaimana
sama dengan sum ya, dari sini ya kan. Kemudian berikutnya kita pakai titik koma. Sesuaikan dengan screen tips yang muncul di komputer masing-masing. Di tempat saya pakai titik koma, maka saya gunakan titik koma. Kemudian saya lakukan begini. Nah, artinya sederet ini dan sederet yang ada di sana. Begitu. Ya, jangan lupa tutup kurungnya kemudian enter. Nah, betul? 1 2 3 6 10 10 tambah 5 15 tambah 6 21 tambah 7 28. Hasilnya sesuai. Kalau misalnya kita ingin melakukan penjumlahan angka tapi yang dia loncat-loncat, misalnya ini dengan mana lagi? Nah, ini dipisahkan dengan apa? Titik koma. Jangan menggunakan titik dua. Kalau pakai titik dua, maka dianggapnya adalah berdekatan. Artinya yang dari mana sampai mana begitu. Ketika saya klik ini kemudian saya pakainya titik dua sampai sini, maka dikiranya segini semuanya. Nah, kalau saya pakainya titik koma, maka yang terjadi 1 sama 7 misalnya. Klik. Nah, maka dia terpilih hanya individu sel itu saja. Oke, kemudian enter, maka hasilnya adalah 8. Oke, saya kira nggak ada masalah ya fungsi sum. Oke, kita lanjutkan di fungsi yang lain. Oke, silakan di sini ada langkah-langkahnya. Kemudian yang berikutnya ada fungsi average. Average itu untuk rata-rata, bentuknya seperti ini. Ya, oke. Contoh misalnya di sini juga sudah disiapkan. Nah, ini untuk fungsi average. Kemudian fungsi max itu untuk mencari nilai maksimum dan fungsi min itu untuk fungsi minimum. Nah, ini contohnya mengerjakan yang ini. Ya, oke. Bagaimana caranya? Nah, mari kita ini bersama-sama. Total berarti kan sum-nya, ya. Sama dengan sum dari mana sampai mana. Kebetulan ini berdekatan, langsung saja boleh begini lebih cepat. Nah, tutup kurung. Nah, ketemu nilai totalnya berapa? Nilai rata-rata berarti sama dengan average. Nah, average dari sini sampai sini. Karena berdekatan, boleh. Kalau average-nya nggak berdekatan gimana ya? Ini, kemudian titik koma, di rata-rata dengan ini, di rata-rata lagi dengan itu. Rata-ratanya berapa? Nah, artinya yang di rata-rata hanya 3 ini saja. Nah, tapi kan semuanya. Jadi, gunakan tanda titik 2 sampai sini. Nah, jadi terseleksi semuanya, kemudian enter. Jadi nilai average itu juga menganggap yang sel yang kosong itu dianggap sebagai 0. Ya. Misalnya, kalau kalau 0 berarti dia ikut dianggap atau tidak? Coba. Kita coba ya. Di sini misalnya kita kosongkan saja, kosongkan dulu. Nah, kalau kosong berarti yang dihitung adalah ini dibagi 4. Apa ya? Betul? Sama dengan, coba saja, sama dengan ini kan 70 ditambah 74 ditambah 80 ditambah 78. Hanya 4 kan? 70 74 80 78. Ya. Oke. Kemudian coba dilihat. Nah, sum itu tidak menganggap yang kosong ini sebagai ikut dijumlah walaupun kosong ya. Walaupun dia masuk dalam rank, maaf ya. Walaupun dia masuk dalam rank tapi dia tidak ikut dijumlah. Begitupun ketika menghitung rata-ratanya sama dengan 302 dibagi 4. Ya kan? Ketemunya 75,5 sama dengan ini karena pembaginya 4. Karena dianggapnya datanya ada 4. Yang namanya rata-rata kan data dijumlahkan seluruhnya kemudian dibagi dengan banyaknya data. Itu kan rata-rata. Jadi tidak dibagi 5 walaupun ini masuk dalam rank. Kecuali di sini saya kasih 0. Hasilnya akan berbeda. Nah, jadi sama saja di sininya coba kita cek, coba dibagi dengan 5. Nah, kan sama kan? 60,4. Kalau 0. Jadi kalau sum ataupun average itu ketika datanya kosong walaupun dia masuk dalam rank selnya itu, tapi dia tidak dianggap ada datanya. Ya, tidak. Kalau untuk menghitung rata-rata juga dia tidak termasuk dalam
untuk menghitung average-nya, untuk menghitung rata-ratanya, begitupun untuk menghitung jumlah. Oke, kita kembalikan seperti semula ya. Nah, begini. Jadi ketemu rata-ratanya segini. Jadi hati-hati ya kalau menggunakan average ataupun sum, walaupun selnya masuk dalam rank, tapi dia tidak eh, berpengaruh ya. Oke. Jadi ketika dibuat rata-rata juga tetap datanya untuk sebagai pembaginya ada 4. Nah, karena tadi sudah kita demonstrasikan. Silakan nanti videonya bisa diulang-ulang lagi supaya lebih jelas. Oke, kemudian nilai tertinggi kita gimana? Gunakan gimana? Sama dengan max. Nah, max dari mana sampai mana? Kalau datanya itu loncat-loncat ya gunakan ini pakai titik koma, yang ini titik koma lagi, yang itu misalnya. Jadi yang tertinggi di antara tiga ini mana begitu. Tapi karena berhubung ini datanya adalah berurutan, sederet, ya berdekatan, maka langsung saja pakai titik 2 atau boleh langsung diseleksi seperti ini. Nah, ya. Oke. Jadi nilai tertinggi max dari sini sampai sini. Nah, enter saja, ketemu nilai tertingginya 87. Begitupun nilai minimum sama dengan sama dengan min kurung buka. Yang namanya fungsi pasti diawali dengan kurung buka. Sama seperti Anda ketika belajar di pemrograman dasar. Kalau di pemrograman dasar ada namanya, kalau Anda pakainya sekarang belajarnya C# ya, berarti di sana dikenal ada yang namanya metode. Nah, ketika menuliskan metode, mungkin nggak tahu di kelas A1 ini sudah sampai metode atau belum, tapi paling tidak metode main kan gitu kan. Nah, kan diikuti dengan kurung buka ya. Oke, diikuti dengan kurung buka. Main, kemudian kurung buka, dari mana sampai mana datanya, dari sini sampai sini, kurung tutup, jangan lupa. Jadi ketika untuk kita memasukkan argumennya itu sederet sel, bisa gunakan titik 2, tapi kalau loncat-loncat gunakan titik koma di tempat saya. Tapi di tempat Anda mungkin berbeda lagi, karena silakan ikuti saja tadi yang saya sampaikan di awal. Ketika screen tipnya pakai koma, maka gunakan koma. Kalau pakai titik koma seperti di komputer saya, maka gunakan titik koma. Oke, enter ya. Jadi ini untuk min. Jadi kembali lagi saya juga ingatkan, ketika ada data yang kosong tadi bagaimana? Nah, maka tidak dianggap ya. Untuk menghitung rata-rata pun di sana terhitung datanya hanya ada 4 data untuk menghitung rata-rata. Jadi pembaginya cuma 4. Ya, berbeda kalau kita kasih 0. Nah, kalau kasih 0 ada datanya cuma 0. Tapi kalau datanya kosong begini, maka dia tidak dianggap ada datanya walaupun selnya masuk dalam lingkup yang diinputkan dalam fungsi. Misalnya tadi kan di sini kan lingkupnya dari sel D8 sampai D12. Walaupun D10 misalnya masuk dalam lingkupnya, tapi kok dia kosong begini. Nah, maka sebagai pembaginya adalah 4. Ya, karena dianggap kosong. Berbeda ketika di sini ada angka 0. Kalau ada angka 0, maka pembaginya untuk menghitung rata-rata tetap dibagi 5 gitu ya. Oke, itu mungkin sebagai tambahan saja. Silakan nanti bisa dicoba-coba lagi. Itu untuk fungsi statistik. Oke, lalu yang berikutnya adalah fungsi logika. Nah, fungsi logika di pemrograman dasar Anda sudah belajar kondisional. Nah, kondisional if. Sudah ada if else. Kalau if untuk satu pilihan, if else 2 pilihan ya, dan seterusnya. Ada yang nested if juga. Ada yang pakai switch case juga ya. Jadi silakan nanti sambil jadi di sini kaitannya dengan pemrograman ya logikanya saja. Oke, kita lanjut saja. Jadi pertama di sini fungsi logika kita fungsi logika if. Ini digunakan untuk merepresentasikan ekspresi kondisional, menyatakan suatu pilihan. Jadi di sini kalau di sini langsung ada 2 pilihan. Milih A atau B.
sesuai dengan kondisinya. Bentuk umumnya begini. Fungsi pasti selalu, atau menulis formula pasti selalu diawali dengan sama dengan. Setelah formula di awal dulu, di awal pembahasan Excel, setelah formula kan bisa diikuti dengan operan, boleh dengan fungsi atau yang lain kan begitu ya. Nah, di sini karena dengan fungsi, fungsinya adalah if. Setelah menuliskan fungsinya, maka dilanjutkan dengan kurung buka. Nah, setelah menuliskan kurung buka, nah ini adalah argumen-argumennya yang dipisahkan dengan titik koma. Kembali lagi, tidak harus sama dengan menggunakan titik koma. Mungkin di tempat saya titik koma, di komputer Anda mungkin pakai tanda koma. Jadi, kembali lagi saya ingatkan, ikuti screen tipsnya. Oke. Bentuknya seperti ini. Yang pertama adalah, argumen yang pertama adalah ekspresi logikanya. Jadi bagian sini adalah ekspresi logikanya, pengecekannya. Seperti kalau di pemrograman ya, if kurung buka kurung tutup, nah yang di situ itu nanti akan menghasilkan nilai true atau false. Jadi ekspresi logika ini akan menghasilkan nilai true atau false. Jika true maka yang dikerjakan adalah pernyataan 1, jika false maka yang dikerjakan adalah pernyataan 2. Dipisahkan dengan titik koma di tempat saya. Di tempat Anda sesuaikan dengan screen tips yang muncul ya. Oke, kalau keterangannya seperti ini ya. Jadi if ini sintaknya, ekspresi logika itu suatu ekspresi yang nantinya menghasilkan nilai benar atau salah. Nilai benar atau salah ini disebabkan adanya perbandingan suatu nilai, yaitu pembanding dan nilai yang dibandingkan menggunakan operator perbandingan. Sama dengan, ini tidak sama dengan, ini lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Kalau sama dengan hanya begini saja, ya. Oke, kalau di pemrograman kan sama dengannya 2. Kalau tidak sama dengan ini, lebih besar dan lebih kecil kayak gini. Ya, saling melawan, caplok-caplokan. Nah, ya, bahasa Jawanya begitu ya. Oke, saling mencaplok. Nah, artinya tidak sama. Ada perlawanan di sana ya. Oke. Ini aturan penulisannya. Sini bisa kita bahas. Jika nilai pembandingnya berbentuk data numerik, maka nilai yang dibandingkan juga harus bentuk numerik. Jadi yang namanya membandingkan itu harus apple to apple. Membandingkan itu ya harus yang setipe, ya. Ada pertandingan bulu tangkis, masa ganda putra, tunggal putra melawan tunggal putri, ya enggak, itu enggak selevel ya. Bukan setipe, ya, bukan satu tipe yang sama. Jadi ya harus tipe. Contoh, boleh data langsung, boleh juga data tidak langsung. Contoh data langsung ya langsung saja sini. Dalam ekspresi logikanya tadi, 5 sama dengan 3. 5 ini kan numerik dibandingkan dengan data 3. Dengan operatornya sama dengan. 5 sama dengan 3. Benar apa salah? Ya false. 5 sama dengan 3. Ada pernyataan begini, ekspresi logika begini. Hasilnya false. 5 sama dengan 3. Salah. Kenapa? Karena 5 tidak sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Kemudian data tidak langsung. Data tidak langsung artinya data yang dibandingkan itu berada di alamat sel yang lain. Contoh, misalnya di sel A1 berisi angka 1000. Di sel A2 ketikan sama dengan A1 lebih besar atau sama dengan 500. Ya. Jadi boleh begini, sama dengan 5 sama dengan 3 kan salah, ya kan? Nah, misalnya di sel A1 ada angka 1000. Di sel A2 sama dengan A1 lebih besar atau sama dengan 500. Betul apa salah? Benar, true. Ya, kenapa? Pernyataannya kan begini. Sama dengan A1. A1 itu mana? 1000 kan? Lebih besar atau sama dengan 500. 1000 itu sama saja kan, 1000 lebih besar atau sama dengan 500 kan begitu. Sama saja 1000-nya tertulis di sini. Begitu. Cuma tidak langsung, karena
tidak langsung tertulis di sana, yang tertulis adalah alamat selnya, maka ini disebut dengan data tidak langsung karena yang ditulis alamat selnya, artinya datanya tertulis di alamat sel yang lain. Begitu. Dan di sini yang dibandingkan A1 isinya apa? Numerik, angka, rata kanan kan? Ya, pada waktu yang sebelumnya kita sudah bahas kalau numerik itu rata kanan, sedangkan ini pembandingnya 500 juga dia adalah angka. Berarti kan match, membandingkan angka dengan angka. Begitu ya. Jadi sesuai. Jadi membandingkan itu apple to apple gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, jika nilai yang pembandingnya atau nilai pembandingnya itu berbentuk data string atau teks, maka nilai yang dibandingkan juga harus berbentuk string. Ya, penulisan string itu diapit dengan tanda petik 2 atau toet ya. Oke, gitu. Contohnya misalnya gini, tanda petik di sini A tidak sama dengan C. Hasilnya true. Kenapa? Karena A memang tidak sama dengan C. Contoh di sini saya memberikan perbandingan seperti ini. Karena ini rumus ya kan, awali dengan sama dengan tik ya, sorry. A tidak sama dengan C. Nah, benar apa salah? True. Kenapa? Karena A memang tidak sama dengan C. Nah, di sini ada teks aku, kemudian di sini ada kamu. Nah, coba sama dengan sel ini sama dengan sel itu. Artinya aku sama dengan kamu, sama saja di sini tertulis begini. Aku sama dengan petiknya belum ya. Kamu sama saja tertulis begini. Ini kalau data langsung kan false. Aku sama dengan kamu ya salah. Wah, ya. Kalau di dunia nyata kan aku ya aku, kamu ya kamu kan begitu. Ya. Oke, jadi kalau datanya tidak langsung maka ya langsung saja alamat selnya yang mana? Alamat selnya ini dibandingkan dengan itu. Nah, jadi kalau menuliskan string harus dengan tanda toet atau tanda string. Kalau menuliskan angka atau alamat sel tidak perlu, langsung saja. Gitu ya. Ini hasilnya juga sama true. False. Aku sama dengan kamu false. Kenapa? Nah, ini bukan mengacu pada aku dan kamu, aku ya aku, kamu ya kamu, bukan. Isinya string aku ini isinya apa? AKU. Dengan kamu, mungkin jangan kamu, sama-sama hurufnya. Aku kau, salah. Hurufnya sama-sama kan? Susunan hurufnya ya dari 3 huruf itu. AKU, KAU. Nah, cuma dibalik-balik aja. Ya kan? Aku kau, ya salah. Tidak sama. Ya, jadi urutannya beda. Nah, karena urutannya beda, teksnya kan pastinya beda. Nah, ini pastinya tidak sama. Ketika kita bandingkan aku sama dengan kau, nah, maka false. Oke, ya. Jadi membandingkan itu harus apple to apple. Nah, itu untuk tadi baru penjelasan terkait dengan apa tadi? Ini baru dari ekspresi logika, jadi akan menghasilkan nilai true atau false ya dengan operator perbandingan ini gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya pernyataan satu adalah suatu pernyataan yang akan dikerjakan atau dieksekusi apabila ekspresi logikanya bernilai benar. Kalau ekspresi logikanya bernilai salah, maka yang terjadi adalah pernyataan satu diabaikan, yang dikerjakan adalah langsung pernyataan kedua. Ya, pernyataan kedua adalah pernyataan yang akan dikerjakan apabila ekspresi logika bernilai salah. Ya, ketika benar maka pernyataan satu yang dikerjakan, ketika ekspresi logika bernilai salah maka yang dikerjakan adalah pernyataan dua. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Di sini
aturan penulisan pernyataan 1 dan pernyataan 2 sama kayak tadi. Kalau di ekspresi logika kan kita bisa menggunakan angka atau menggunakan teks gitu ya. Begitupun di penulisan ekspresi logika di sini. Ketika angka ya berarti langsung saja tulis angkanya atau mengacu pada alamat sel tertentu. Kalau teks maka harus diapit dengan tanda petik 2. Sama. Ya, jadi jika pernyataannya berupa teks atau data string, maka pernyataan tersebut harus diapit dengan tanda petik ganda. Contohnya, jika A1 sama dengan A, maka baju. Jika benar ya, tapi kalau salah maka celana. Ya, artinya apa? Ini ngecek apakah sel A1 berisi A. Nah, ini sel apa pernyataan yang ini kan. Jadi titik koma yang pertama di sini adalah ekspresi logikanya. Ini adalah pernyataan 1, baju karena teks diapit tanda petik ganda. Pernyataan 2-nya ini celana. Nah, jadi pernyataan 1 dieksekusi apabila benar, ya ekspresi logikanya bernilai benar. Kalau ekspresi logikanya bernilai salah, maka yang dikerjakan adalah pernyataan 2. Maksudnya bagaimana? Contoh langsung saja. Misalnya A1, misalnya ini A1 nilainya A gitu ya. Nah, di sini saya sama dengan gini. Sama dengan if jika A1 itu sama dengan teks A, nah kan begini. Nah, saya pakai apa ini? Titik koma kan ya di sini ya. Logical testnya atau ekspresi logikanya, pengecekan logikanya. A1 sama dengan A. Apple to apple. A1 isinya apa? Teks. Ya harus dibandingkan dengan teks juga. Nah, diapit tanda petik. Ya, ini ekspresi logikanya. Jika ini benar, maka apa yang terjadi? Tertulis di sel mana? Tertulis di sel di mana rumus berada, yaitu di B3. Tertulis di sini teks baju. Nah, begini. Ya, value if true yang dikerjakan. Nilai di sel ini ketika logical testnya tadi bernilai benar. Tapi setelah titik koma berarti kan kita tinggal menuliskan value if false. Jika ini bernilai salah, maka di sel ini akan berisi apa? Value-nya. Misalnya celana. Nah, begini. Ya. Oke, enter. Kok baju? Iya, karena kan tadi ekspresi logikanya begini bunyinya. Jika A1 sama dengan A, maka tertulis baju. Kalau salah, artinya bukan A, kan begitu kan? Maka celana. Nah, sekarang A1 isinya apa? Isinya A. Sehingga di sini tertulis baju karena A1 bernilai A. Ya, tertulis baju. Kalau salah baru tertulis celana. Oke, kita enter. Makanya di sana tertulis baju. Coba kalau ini saya kasih Z, kira-kira apa hasilnya? Di sini pasti berubah menjadi celana. Coba saya enter. Nah, setelah sini ganti Z, di sini celana. Kenapa? Nah, iya, pernyataannya kan ini. A1 sama dengan A, maka baju. Berarti kalau A1 bukan A, entah itu B, C, D, atau Z, maka kan kondisi ini bernilai salah. Logical test ini bernilai salah. Kalau logical testnya bernilai salah, di sini ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Mana yang dikerjakan kalau logical testnya bernilai salah? Ya, pernyataan 2. Ya, kalau benar baru tadi pernyataan 1. Kalau salah pernyataan 2. Oke, gitu ya. Ya, jadi gitu. Nih. Kemudian ini penjelasannya, silakan. Oke, yang berikutnya, jika pernyataannya berupa angka atau rumus perhitungan yang lain, maka pernyataan tersebut tanpa diapit dengan tanda petik ganda. Karena mungkin saja data tersebut akan dihitung nantinya. Contoh misalnya, jika A1 sama dengan A maka 80. Kalau salah maka 60. Coba kita ubah yang ini. Jika A1 sama dengan A, maka di sini jika benar maka 80, jika salah maka 60. Kembali lagi saya ingatkan, pemisah antar argumen ini ikuti screen tip yang muncul di komputer Anda masing-masing. Di tempat saya menggunakan titik koma di sini kan ya.
Logical test titik koma value if true titik koma value if false. Nah, saya maka gunakan titik koma. Kalau di tempat Anda menggunakan koma, maka gunakan koma juga. Oke. Semantan ngelak, geng. Opi disit ya. Bismillah. Oke, lumayan kenang gonelesi gulu ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Jika A1 sama dengan A, maka kondisi ini benar apa salah? Coba lihat A1. Z. Berarti kondisi ini logical testnya bernilai benar atau salah? Ya, betul. Salah nilainya. Apa? Logical testnya bernilai salah. Kenapa? Karena A1 bernilai Z. Ya. Kalau ekspresi logika atau logical testnya bernilai salah, maka yang dikerjakan itu pernyataan 1 atau pernyataan 2. Yo, kalau salah, logical testnya yang dikerjakan pernyataan 1 atau 2. Ya, pernyataan 2. Ya, oke. Jadi yang tertulis di sel ini, di sel B3 nanti berapa? 80 atau 60? Betul, 60 ya. Oke, jadi di sini nanti tertulis 60. Nah, karena logical testnya bernilai salah. Kalau di sini nilainya A, baru logical testnya kan bernilai benar, ya kan? Maka yang ditulis di sini adalah 80. Begini. Atau ada contoh lagi yang lain. Lebih besar sama dengan 6.000 atau sama dengan 6.000, maka 5% kali A2. Tapi kalau salah, maka 2% kali A2. Misalnya untuk menghitung diskon. Contoh, misalnya di sini adalah total belanjaan di sini. Total belanjaan di sini di E2 misalnya ya. Nah, ini menentukan diskonnya berapa di sini. Sama dengan misalnya ketika lebih dari 10.000 maka diskonnya itu lebih dari belanja lebih dari 100.000 maka diskonnya 5%. Tapi kalau di bawah 100.000 maka 2% ya. 100.000 ke atas berarti mulai 100.000, 100.000, 100 rupiah dan seterusnya diskonnya 5%. Tapi kalau di bawah 100.000, 99.900 ya masih di bawah 100.000 kan, diskonnya 2%. Misalnya gini. Sama dengan jika sel ini nanti yang untuk menampung jumlah belanjaan ya. E2 itu lebih besar atau sama dengan 100.000. Nah, kan begini. Jika benar, maka yang terjadi apa? Diskonnya nanti kan tertulis di sini. Berapa diskonnya? Kalau lebih besar dari 100.000, maka diskonnya kan 5%. Berarti 5% kali ini. Nah, kan gitu. Tapi jika ini salah, artinya belanjanya kurang dari 100.000, maka gimana? Hanya 2% saja diskonnya. Kali ini. Nah, jadi selalu dapat diskon. Selalu dapat diskon. Kalau lebih dari 100.000 diskonnya 5%, kalau kurang dari 100.000 diskonnya hanya 2% misalnya. Enter. Nah, di sini masih 0 karena kan belum ada angkanya di sini. Coba saya belanja 100.000, berarti diskonnya harusnya 5% berapa di sini? 5.000 kan? Oke, jadi misalnya di sini saya tulis totalnya berapa, di sini diskon. Nah, kan begitu ya. Ketika totalnya belanjanya 100.000, enter. Otomatis di sini diskonnya 5.000, ya kan? Berarti di sini bayarnya otomatis kan misalnya sama dengan total dikurangi dengan diskon. Nah, kan begitu. Ya. Ini saya hapus lagi. Del, kan nol semua. Belum ada belanjanya, diskonnya bayarnya kan masih nol. Misalnya saya belanja 50.000. Diskonnya berapa? Tadi kalau di bawah 100.000, 2%, ya kan? 1%-nya 50.000 kan berapa? 500 rupiah. Ya, berarti 2%-nya 1.000. Berarti ketika belanja 50.000 diskonnya 2%, berarti hanya didiskon 1.000 rupiah. Enter. Nah, ketahuan kan diskonnya 1.000. Nah, berarti bayarnya berapa? Ya total dikurangi diskon, misalnya begitu.
Ini contoh ya untuk menghitung diskon. Jadi ketika kondisi ini bernilai benar, maka pernyataan 1 yang dikerjakan. Ketika salah, maka pernyataan 2. Oke, paham ya? Silakan nanti boleh diulang-ulang lagi videonya. Nah, jadi di sini ada catatan jika data angka atau rumus diberi tanda petik maka dianggap sebagai data string. Anda boleh menuliskan angka tetap ketika Anda menginginkan angka itu dibaca sebagai teks maka harus diapi tanda petik ganda ya. Oke, jadi semua yang diapi dengan tanda petik ganda walaupun itu adalah angka maka dianggapnya sebagai teks. Oke. Nah, di sini ada contoh ya untuk menghitung nilai. Nih, sudah saya siapkan juga. Nah, fungsi if yang pertama di sini. Nah, ini saya kosongkan dulu. Sorry, apa ini sih? Oh, salah, sorry. Nah, ini saya delete dulu, yang sini juga saya delete. Nah, ada contoh begini, misalnya. Ya, aturan mainnya bagaimana? Nah, ini. Rata-rata itu adalah mid tambah utama dibagi 2. Nah, di rata-rata saja ya. Oke. Kemudian keterangannya itu di siapa? Jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 60, ya, artinya ini nilai rata-rata lebih besar sama dengan 60, maka isi pada kolom keterangan sama dengan lulus. Tapi jika nilai rata-ratanya kurang dari 60, lebih besar sama dengan 60 berarti pas 60 ikut lulus ya. Nah, maka di sini kurang dari 60 maka nilai keterangannya adalah gagal. Di sini ada langkah-langkahnya, boleh diikuti. Saya langsung saja. Rata-rata boleh langsung sama dengan dalam kurung dulu. Ini ditambah itu kemudian dibagi 2. Nah, kan ketemu. Atau boleh pakai average yang tadi juga boleh, silakan. Kalau sudah kita karena ini kita tadi menggunakan sel relatif, ketika kopikan ke bawah 1 maka acuannya yang tadinya di sini pindah ke sini 1 kan gitu ya. Kopikan 1 2 3 4 ya 1 2 3 4. Berarti yang di sini tetap mengacu di baris yang sama karena kita menggunakan sel relatif. Nah, ketemu semuanya. Kemudian ini kita pakai if-nya sama dengan jika apa? Rata-ratanya ini lebih besar atau sama dengan 60 kan begitu pernyataannya. Lebih besar atau sama dengan 60. Jika memang benar isi dari jadi kita tidak kita tidak mengacu pada berapa angkanya, tapi ini kan kita bermain logika. Berapapun angkanya, pokoknya di sini kita anggap pokoknya jika ini lebih besar, 4 itu lebih besar sama dengan 60, jika memang benar, maka yang terjadi adalah di sini tertulis apa? Lulus. Nah, karena teks harus diapi dengan tanda petik ganda. Lulus, diapi tanda petik, nah, titik koma. Balik lagi, pemisahnya perhatikan di komputer masing-masing. Tempat saya pakai titik koma, maka saya pakai titik koma. Jika lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Jika salah, ya, maka gagal. Nah, tutup kurung jangan lupa. Ya, artinya jika kondisi ini benar, maka kerjakan pernyataan 1. Artinya di sel ini tertulis lulus. Tapi kalau kondisinya ini salah, maka tertulis gagal gitu. Berhubung di sini sel M4 itu berisi 70, maka berapa di sini? Tertulis apa? Lulus pastinya karena 70 itu kan lebih besar dari 60 ya. Lulus. Coba di sini kasih 20. Otomatis langsung gagal. Makanya tadi. Jadi rumus ini, fungsi ini itu tidak mengacu pada berapa isi di sini. Jadi dia nanti kerja secara otomatis. Ya, yang penting kita bermain logikanya. Ketika di sini bernilai lebih besar dari atau sama dengan 60, maka ya, jika benar sel E4 itu lebih besar atau sama dengan 60, maka kerjakan yang pernyataan 1. Tapi jika ekspresi logika atau logical test ini bernilai salah, maka kerjakan yang pernyataan 2. Artinya di sel di rumus ini tertulis yaitu di F4 itu tertulis gagal. Itu udah selesai, tinggal tarik aja ke bawah. Kan kita kan tadi menggunakan sel relatif ya.
ketika kita kopikan ke bawah 1, maka acuannya tadinya di baris 4, kopikan 1 ke bawah, maka pindah 1 baris ke bawahnya, E5. 1, 2, 3. Nah, maka dia akan pindah lagi ke bawahnya dan seterusnya. Oke, kopikan saja. Ya, jadi kopikan saja ke bawah. Nah, selesai. Ini ada yang gagal, bener nggak? Oh iya, ini kan di bawah 60. Nah, gitu. Ya, oke, saya kira nggak ada masalah ya. Silakan. Itu, jadi di sini ada keterangannya. Jadi ini ada penjelasannya. Silakan nanti boleh dibaca lagi. Nah, yang berikutnya saya akan jelaskan fungsi if bertingkat. If bertingkat itu yang seperti apa? Fungsi if bertingkat ini digunakan apabila pilihan atau jumlah pernyataannya lebih dari 2. Contohnya kalau kemarin di pemrograman dasar kan ada yang if 2 pilihan, ada if, ada else-nya, kan gitu, ada block if, ada block else-nya. Block if-nya dikerjakan apabila kondisinya benar, block else-nya apabila salah. Sama persis seperti tadi kan, ketika logical test-nya bernilai benar pernyataan 1, ketika salah pernyataan 2 yang dikerjakan. Sama persis. Begitupun dengan ini, if bertingkat juga sama. Lebih dari 2. Ya, untuk lebih dari 2. Jadi yang terakhir itu nggak usah ngecek lagi. Nah, kalau contoh yang tadi, nah, jika pilihannya 2, kita bahas dulu yang 2 pilihan, ya, menggunakan satu if. Jadi kondisional if-nya itu untuk dianalogikan sebagai pengecekannya. Misalnya saya punya 2 kotak mainan, ya. Saya punya 2 kotak mainan, kemudian ada temannya main, ya, misalnya anak kecil gitu kan, ketika ada temannya main kan saya punya mainan baru tapi lupa, ya, kembali lagi saya contohkan ini dan ini lagi, apa-apa. Ketika ingin mencari mainannya ternyata lupa ditaruh di kotak A atau di kotak B, ya. Ketika ngecek, oh benar di kotak A, ya langsung kotak A di bawah. Ketika logikanya benar, maka langsung pernyataan 1 dieksekusi. Tapi ketika ekspresi logikanya atau logical testnya salah, maka apa yang terjadi? Langsung saja kerjakan pernyataan 2, langsung saja di bawah kotak yang kedua tanpa mengecek isinya. Karena sudah tahu persis menyimpan mainannya itu kalau bukan di kotak A, pasti di kotak B. Di kotak A dicek sudah tidak ada, artinya kan salah, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Langsung saja kotak B diambil, dibawa tanpa ngecek dulu, ya. Sama seperti ini. Ekspresi logika salah, maka langsung saja kerjakan pernyataan 2 tanpa ngecek dulu. Ya, jadi ekspresi logikanya dicek, jika benar kerjakan pernyataan 1, jika salah kerjakan pernyataan 2. Nah, pada latihan di atas hanya ada 2 pilihan, yaitu untuk memilih keterangannya itu gagal atau lulus. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa memilih lebih dari 2 keterangan, yaitu pernyataan 1, pernyataan 2, atau pernyataan 3. Kita notasikan begitu, ya. Oke. Bentuknya seperti ini. Misalnya yang 3 pilihan dulu. Nggak usah langsung 7 pilihan, 3 saja dulu, ya. Setelah 2, ketiga pilihan dulu, nggak usah langsung 7, walaupun nanti saya kasih tugas yang sampai 7 kan. Misalnya itu ya. Oke. Misalnya gini. Sama dengan if, ekspresi logika sama kayak tadi. Jika kondisi ini bernilai benar, maka kerjakan pernyataan 1. Tapi ketika ekspresi logikanya bernilai salah, maka setelah pernyataan 1 kan titik koma pernyataan 2. Jika salah, maka pernyataan yang berikutnya. Loh, kok pernyataan berikutnya berisi if lagi? Nah, berarti sama kayak tadi. Analoginya, kita punya 3 kotak mainan. Kotak mainan A, B, dan C. Dicari mainannya di kotak mainan A, bukan. Oh, pasti di kotak mainan B, mau langsung diambil. Masih ada B dan C. Nah, kira-kira mana ya? Di B apa di C ya? Makanya dicek lagi karena masih ada 2. Kalau sudah ada kalau tinggal 1 sudah pasti, sudah dipastikan kotaknya mainannya ada di dalam kotak itu. Ya. Karena di sini pilihannya masih ada
yang mau dikerjakan itu pernyataan 2 ataukah pernyataan 3, maka ada if lagi di sana. Ya. Sehingga di sini ada if lagi. Karena ada if lagi, maka kurung buka lagi. Ekspresi logika lagi, sama kayak di kondisional di pemrograman dasar itu ada if. Kondisinya apa? Ternyata salah, lari ke else-nya, ternyata else-nya ada if-nya lagi. Berarti kalau ada if berarti ada ada kondisinya, ada logical test-nya, ada ekspresi logikanya. Ya, kalau if ada ekspresi logikanya lagi. Jika ini bernilai benar, maka kerjakan setelah ekspresi logika. Sama kan seperti yang dua pilihan tadi. Jika ekspresi logikanya benar, maka kerjakan argumen atau parameter yang setelah ekspresi logika, yaitu pernyataan 1. Tapi jika ini salah, maka loncati 1. Pernyataan ini kan tidak dikerjakan, maka kerjakan yang itu. Begitupun yang ini. Jika ekspresi logika bernilai benar, maka kerjakan yang berikutnya, ini pernyataannya. Tapi kalau salah, maka yang ini dilewati. Lalu kemana? Nah, setelah pemisah titik komanya kan, ke sini. Oh, ternyata di sini if lagi. Berarti kalau if, maka ada ekspresi logika lagi. Jika benar, maka kerjakan pernyataan setelah ekspresi logika, ya. Kerjakan pernyataan setelah ekspresi logika, yaitu pernyataan 2. Tapi kalau salah, maka kerjakan setelah pernyataan 2. Kebetulan pilihannya tinggal 1, ya langsung dieksekusi. Kalau di pemrograman berarti else yang terakhir, nggak ada kondisinya lagi. Tapi kalau ternyata di pilihan 4-nya lagi, maka di sini harus ada if lagi. Ya, karena ini di sini pilihannya 3, maka ngeceknya berapa kali? 2 kali maksimal. Ya, ada kotak A, B, dan C misalnya, ya. Di sini kotak A nggak ada. Kotak A nggak ada. Oh, berarti cek dulu kan. Berarti pengecekan yang pertama ngecek di kotak A. Nggak ada. Tinggal B dan C. Cek lagi kan. Berarti ngecek yang kedua kali. Ketika nggak ada lagi kan tinggal C. Ya langsung C-nya di bawah. Tanpa ngecek lagi. Jadi maksimal ngeceknya 2 kali. Jadi totalnya itu N-1 jumlah pengecekannya, jumlah if-nya N-1, di mana N adalah jumlah pernyataannya. Begitupun sama di pemrograman dasar pun seperti itu. Ya, oke. Jadi begitu ya. Jadi yang terakhir itu tanpa if lagi, langsung saja eksekusi. Contohnya begini. Nah, ini. Nah, contoh begini. Jika di sini kodenya GRD, kan cuma ada 3, Garuda, Sempati, sama Merpati. Nah, ini contoh saja ya. Nah, nama pesawatnya sesuai dengan kodenya. Jika di sini GRD, maka Garuda. Jika bukan Garuda, ngecek lagi apakah Sempati. Jika iya, maka jika SPT, maka Sempati. Tapi jika salah lagi, GRD bukan, SPT bukan. Pilihan terakhir tinggal apa? MPT, pasti Merpati. Ya. Jadi saya sudah siapkan contohnya juga di sini. Nah, saya perbesar. Oke. Saya hapus dulu. Nah, oke, jadi di sini untuk menuliskan rumusnya di sini kan bisa tertulis GRD maka Garuda Indonesia, Garuda gitu aja ya. Nah, kalau ini Sempati, nah, kalau MPT maka Merpati. Jadi di sini sama dengan misalnya if ya, jika B3 itu sama dengan misalnya GRD, ya kan? Gini, jika benar maka tertulis di sini misalnya Garuda. Nah, kan begitu ya. Oke, jika benar. Jika salah, kan masih ada 2 kemungkinan. Apakah SPT atau MPT, kan begitu. Berarti ngecek lagi, if lagi. Nah, jika yang di sini, jadi kita bermain logika ya, kita ibaratnya kita nggak tahu isinya ini GRD, SPT atau MPT kan begitu. Ya, jika B3 itu sama dengan MPT, SPT dulu,
SPT begini, ya. B3 sama dengan SPT, maka apa yang terjadi? Maka di sel ini tertulis apa? Sempati. Nah, kan begitu. Ya kan? Jika salah, jika ternyata B3 bukan SPT, kemungkinannya apa? Kan tinggal satu, merpati. MPT kan? GRD bukan, SPT bukan. Pasti MPT. Langsung saja di sana tertulis pilihan terakhir, merpati. Tanpa kita cek lagi. If-nya berapa kali? 2 kali. 1, 2. Berarti tutup kurungnya 2 kali. 1, 2. Enter. Nah, kan ketemu. Ya. GRD. Nah, kita lanjutkan begini. Nah, kan SPT tertulis Sempati, MPT pasti Merpati. Kenapa kok kita kopikan ke bawah langsung jalan? Karena kita kan menggunakan alamat sel relatif. Kemana arah pengkopiannya? Kita copy ke bawah, yang diaju tadinya ini ya juga geser ke bawah. Anda sudah belajar sel absolut pada waktu yang lalu ya. Oke. Kemudian untuk tarifnya, jika GRD misalnya 1,5, SPT 1.250, Merpati 1.100.000. Sama, supaya cepat copy saja. Copy taruh di sini ya. Jika GRD maka berapa? Karena ini tipe datanya apa? Angka, maka langsung saja tanpa tanda petik 1.500.000. Nah, jika SPT maka Sempati berapa tadi? 1.250.000. Jika bukan GRD, SPT juga bukan, maka Merpati pasti 1.100.000. Enter. Selesai. Wah, gampang ya. Oke, gitu. Ini yang 2 pilihan. Lalu bagaimana yang 3 pilihan dan seterusnya? Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini ada latihan lagi di sini. Untuk menentukan nilai A, B, atau C. Ya, menentukan nilai A, B, atau C. Di sini, jika lebih besar sama dengan 80, maka A. Ya, lebih besar sama dengan 70, maka B. Jadi sebetulnya begini. Saya pakai Paint ya. Ibaratkan saya itu pakai ini, pakai garis bilangan. Ya, pakai garis bilangan. Oh, ini kurang tebal ya. Misalnya saya pakai brush yang misalnya ini. Nah, garis bilangan. Nah, ada 80 di sini. Kemudian ada lagi 70. Oke. Kemudian ada lagi berapa tadi? 60 ya. Yang terakhir adalah 60 di sini. Nah, nilai kan bisa sampai maksimalnya berapa di sana? 100 katakanlah kan begitu ya. Di sana ada nilai 100 maksimalnya. Nah, begini. Oke, mungkin coret-coretnya nggak bagus ya, mohon maaf ya. Oke, jadi saya ngeceknya itu dari batas atasnya. Coba kita cek dulu deh dari yang mulai 80 ke atas. Berarti dari 80-nya ikut ya. Berarti 80 ke atas. Oke, kita cek. Jika memang ini masuk dalam kategori ini, maka masuk dalam kategori A. Kemudian yang berikutnya, kalau 80 ke atas tidak termasuk, otomatis kan nilainya bukan A. Artinya nilainya bukan 80 ke atas, 80, 81, 82, dan seterusnya. Bukan. Artinya nilainya di bawah itu. Kan begitu kan? Oke, jadi kita cek. Oke, kita mulai dari 70 ke atas. Kalau benar, berarti dia masuk dalam nilai B misalnya. Oke. Jadi sebetulnya itu nilainya itu apa namanya? Mungkin lebih ininya kalau di sini itu yang B itu
Jadi begini ya, jadi misalnya di sini 70 kurang dari nilai kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan di sini nilai kurang dari 80. Sebetulnya batasannya itu ya. Jadi nilai itu lebih kurang dari atau nilainya itu lebih besar dari atau sama dengan 70, artinya 70-nya masuk sampai kurang dari 80 karena sama dengan 80 ikut A. Begitupun di sini. Misalnya kita tuliskan di sini berarti gimana? Nilai sorry 80 lebih ini ya sama dengan nilai ini 100. Nah, kan begitu. Jadi nilainya itu antara 80 sampai 100. Jadi nilainya lebih besar atau sama dengan 80, tapi antara ini juga kurang dari atau sama dengan 100. Karena sama dengan 100 kan masuk A juga. Ya, jadi ngeceknya kalau mau lengkapnya memang begini. Kalau mau lengkapnya, ya, kalau mau lengkap. Tapi kalau misalnya apa namanya mau tidak kita menyederhanakannya, kita cek satu persatu. Yang penting jangan loncat-loncat. Kita cek dari yang paling atas dulu 80 ke atas. Oh, bukan. Nilainya itu bukan 80 ke atas. Berarti di bawahnya 80. Kita turunkan lagi grade-nya. Apakah 70 ke atas? 70 ke atas otomatis nggak mungkin melewati 80. Karena kalau misalnya nilainya 85, otomatis masuk dalam pengkategorian yang ini. Lebih besar atau sama dengan 80. 80 ke atas, kan begitu kan? Sudah selesai di kondisi yang ini. Kalau salah, cek lagi. Di bawah 80 artinya 70 ke atas, tapi sebetulnya ngeceknya sampai 80 saja, sampai sebelum 80. Tapi kalau tidak termasuk lagi, maka kita bisa gunakan ini yang bawahnya lagi, misalnya warna yang lain misalnya. Nah, berarti 60 ke atas. Ya. Berarti sama saja kita tulis begini. 60 ini nilainya. Nah, sampai di bawah 70. Kurang dari 70, artinya 70-nya kan nggak ikut di sini. Nggak ikut di sini 70-nya. Ya, nggak ikut di sini 70-nya. Oke. Ya, jadi begitu. Jadi ngeceknya satu-satu. Nah, sekarang kalau tidak termasuk sini berarti adalah yang paling paling bawah. Berarti yang mana? Di bawah 60. Berarti di sini nilai kurang dari 60. Gitu ya. Nilainya kurang dari 60. Jadi kalau kita implementasikan di contoh yang ini, nah ini ada nilai angka begini. Ya, contohnya kan sudah ada nilai angkanya, kita tinggal menentukan nilai hurufnya. Berarti ada 4 pilihan, A, B, C, atau D. Ada 4 pilihan. Berarti if-nya ada berapa? N-1, di mana N adalah jumlah pilihan. Maka if-nya ada, ya ada 3 ya. Oke, 4 min 1 yaitu 3. Oke, jadi di sini gimana? Oke, kita hapus. Perbesar dulu biar lebih mantap. Nah, sama dengan if. Jika apa? Di sini sel ini lebih besar atau sama dengan 80, mulai dari awal dulu ya. Jika benar maka tertulis di sini A. Tapi jika salah masih ada B, C, dan D. Berarti pakai if lagi kan, harus milih sih dari 3 ini. Berarti if lagi. Jika yang di sini tadi nilai angkanya lebih besar atau sama dengan 70, ya kan? Turunkan sedikit dari 70 sampai sebelum 80, kan sama saja sebetulnya begitu.
ya, maka di sini tertulis B. Jika salah lagi, kan tinggal C dan D, berarti harus milih dari dua, harus ada if-nya lagi. Kalau if berarti kurung buka lagi, ya kan? Tadi ini nilai angkanya lebih besar atau sama dengan 60, maka apa yang terjadi? Tertulis di sini C. Jika salah lagi, pilihan terakhir tinggal D. Berarti perlu ngecek tidak? Tidak perlu, langsung saja pilihan terakhir pasti D. Tutup kurungnya berapa kali? Jangan lupa petiknya ya. If-nya ada berapa? Ada 3, berarti 1, 2, 3. Enter. Ketemu. Kopikan ke bawah. Karena pakai sel relatif ya. Nah, 90 bener A, 80. Nah, kan gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda sudah belajar apa namanya? Fungsi N, nah sebetulnya bisa ini kombinasi. Jadi A itu kan antara 80 sampai 100. Berarti gini. Jika gini, di N kan di sini. Di sini di dalam if ada N. N dari apa sampai apa? Sorry. N ini lebih besar atau sama dengan 80 di N kan dengan ini lebih besar. Kurang dari atau sama dengan 100. Nah, tutup N-nya jangan lupa. Nah, artinya batas bawah atas dan batas bawahnya lebih besar dan lebih batas atasnya adalah 100, batas bawahnya 80. Nah, daripada begini saya kan cari yang sederhana dulu karena Anda belum belajar fungsi N. Jadi gini aja, yang penting berurutan, jangan loncat-loncat. Habis ngecek untuk A langsung D ya nggak bisa. A, oh kalau bukan B, bukan C, nah gitu, baru berurutan. Ya, terakhir kan ini kan ngeceknya yang lebih besar sama dengan 60. 80 ke atas bukan. Oh, coba turunkan lagi. 70 ke atas bukan juga. Coba turunkan lagi. 60 ke atas juga bukan. Oh, berarti ya dia di bawah 60, maka langsung D misalnya kan begitu. Ini contoh ya. Oke. Begitu, kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Nah, berikutnya adalah fungsi learn. Oke. Fungsi learn ini untuk menghitung panjang karakter dari kata long ya, panjang data. Contoh misalnya di suatu sel begini, ini bukan ya. Di suatu sel misalnya di sini ada tulisan Excel. Nah, di sini sama dengan learn dari sel ini. Berarti berapa? 5. X, C, E, L. Ada 5 teks. Oke, untuk menghitung panjang karakter. Ya, oke. Mau angka, mau teks, semuanya sama. Ya, oke. Kemudian fungsi AND, OR, dan NOT. Ini, oh, AND, OR, dan NOT sudah dipelajari ya sebelumnya ya. Oh ya, berarti ya itu tadi. Ketika kita mencontohkan yang ini boleh lah ya. Kita lebih lengkapi lagi. Berarti kita dalam menuliskan jika, nah berarti di sini diganti ya. Silakan nanti bisa diikuti hasil N dari sel nilai angkanya yaitu D5 lebih besar atau sama dengan 80. N kan harus benar semuanya ya. Dan D5 kurang dari atau sama dengan 100. Maka nilainya itu. Kemudian jika N D5 lebih besar sama dengan 70, di N kan dengan D5 kurang dari 80 ya kan, batas atasnya 80, maka B. Nah, jika kalau begini mau loncat-loncat boleh. Kita ngecek yang D-nya dulu boleh. Jika D5 lebih besar atau sama dengan 0 ya kan, sama dengan 0, sorry di N kan dulu ya. D5 lebih besar sama dengan 0, di N kan dengan D5 kurang dari 60 kan gitu kan. Maka hasilnya adalah
D kan gitu kan. Nah, selain itu pasti C. Coba kita lihat. Yang D tetap D. Yang C tetap C karena batasannya jelas. Batas atas dan batas bawah. Kalau mau loncat-loncat, ini kan menentukannya kan A, B, D dulu. Pilihan terakhirnya C. Boleh begini. Tapi kalau misalnya tadi menentukan batasannya itu hanya batas bawahnya saja, pokoknya 80 ke atas, pokoknya 70 ke atas. Nah, 70 ke atas kan bisa saja 85. 85 nilai A. Nah, nanti salah bisa masuk ke nilai B. Ya. Nah, kalau ini kan memberikan dua batasan, yaitu nilai A itu batasannya adalah hasil N ini. Nilainya lebih besar sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 100. Kalau nilai B itu nilainya lebih besar sama dengan 70 dan kurang dari 80. Jelas batasannya. Boleh loncat-loncat ngeceknya. Tapi kalau Anda pengen ngeceknya itu tidak loncat-loncat pengen ngeceknya hanya satu batasannya saja, boleh batas atas, boleh batas bawah, Anda harus urut begini. 80 ke atas, oh salah, turunkan sedikit. 70 ke atas, oh tidak termasuk. Turunkan sedikit, 60 ke atas dan seterusnya. Gitu ya. Oke, fungsi len tadi sudah, and, or, dan not juga sudah pada pertemuan yang lalu. Semuanya. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar ada fungsi statistik, ada sum, min, max, ada average ya. Kemudian untuk penjumlahan dan sebagainya, saya yakin semuanya sudah bisa. Kemudian ada fungsi logika, ada logika if untuk apa namanya menentukan dua pilihan, tiga pilihan dan empat pilihan. Jadi berapapun pilihannya, kalau misalnya pilihannya ada 1000 pernyataan, if-nya berarti berapa kali? Ya, n-1 berarti ada 999 if-nya. Oke, jadi silakan nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu kita juga tadi belajar sampai yang 4 pilihan ya. Kemudian kita tadi juga sedikit mengkaitkan dengan penggunaan fungsi and, or, dan not tadi ya. Oke. Mungkin itu, kemudian di sini ada tugas ya. Nah, tugasnya bagaimana? Oke, perhatikan tugasnya, instruksinya begini. Jadi misalnya ini debit ya. Silakan ini nanti dikerjakan satu kelompok 2 orang ya. Satu kelompok 2 orang. Silakan bebas kelompoknya. Misalnya di sini ada debit, ada kredit. Nah, saldonya berapa? Kalau debit berarti kan ada uang masuk ya. Kredit ada uang keluar, misalnya ini kas masjid atau apa atau kas kelas misalnya ya. Saldo ini kan sisa tinggal berapa uangnya kan begitu ya. Oke, jadi di sini nanti silakan Anda masukkan angkanya berapapun, maka ini akan muncul di sini. Jadi silakan didiskusikan sedemikian rupa supaya menjadi bisa. Nah, intinya begitu. Tapi ingat, saya bisa cek mana yang copy dan mana yang asli. Oke ya. Jadi kalau saya contohkan begini, saya langsung saja di sini saya sudah siapkan contohnya. Sebentar, saya hilangkan dulu untuk ininya, apa namanya, formula barnya. Nah, sehingga rumusnya tidak kelihatan. Ya, oke. Saya di sini hapus dulu misalnya del, saya del dulu. Nah, rumusnya itu ada di sini sama di sini ya. Misalnya nih, tanggal segini ada uang masuk kas 100.000, otomatis di sini muncul. Nah, bisa saja pada saat hari yang sama 100.000 keluar lagi 20.000, otomatis ya saldonya tinggal segini. Tapi biasanya kan kalau kas kan nggak seperti itu ya. Nah, di hari berikutnya misalnya ngapain ya. Oke, di sini
Oke, baik. Jadi contohnya begini. Misalnya di sini ada kas uang 100.000. Masuk. Otomatis di sini. Hari berikutnya misalnya ada kas lagi masuk 50.000. Oh, sorry, 50.000. Ya. Di hari yang sama kebetulan keluar lagi 20.000. Kan langsung ini ngecek di sini, ya. Oke, jadi rumusnya saya kasih clue. Tadi kan Anda sudah belajar bagaimana fungsi learn, pembacaan panjang karakter. Ketika selnya kosong, artinya panjang karakternya kan 0. Contoh nih, sama dengan learn dari ini. Ya kan? 0 kan? Nah, begitu ya. Jadi ketika di sini kosong, ya, maka di sini kan kosong kan gitu ya. Oke. Kalau di sini misalnya ada, maka kan hasil saldo di sini berarti yang saldo sebelumnya ditambah ini, ya kan? Jadi kondisinya ada beberapa macam. Di sini ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini ada, atau di sini ada, di sini ada. Pertama di sini seperti ini. Di sini tidak ada, di sini tidak ada, kan kosong. Kalau di sini ada misalnya tambahan misalnya 100.000. Tapi di sini tidak ada. Kondisi yang pertama tadi kan kosong-kosong ya. Nah, sekarang sini isi, sini kosong. Berarti kan ini ditambah ini. Kan gitu. Kalau kondisinya, kalau kosong-kosong tadi, yang nggak ada apa-apanya. Nggak nambah apa-apa. Kondisi yang pertama, kosong, kosong. Kalau kondisi yang kedua, di sini debitnya isi, kreditnya kosong. Kondisi kedua ya, debitnya isi 100.000. Kreditnya kosong. Berarti yang terjadi adalah saldo ditambah debit. Masukkan di sini. Kondisi ketiga, debitnya kosong, kreditnya yang isi. Jadi ada pengeluaran. Berarti yang terjadi adalah saldo sebelumnya dikurangi pengeluarannya. Nah, jadi segini kan, ini dikurangi ini, taruh sini. Kondisi ketiga itu ya, tadi kondisi pertama kan kosong kosong. Kondisi kedua debit isi, kredit kosong. Kondisi ketiga debit yang kosong, kredit yang isi. Kondisi keempat isi dua-duanya. Berarti di hari yang sama ada pemasukan 100.000 sekaligus ada juga pengeluaran di sini 200.000. Nah, misalnya kondisi keempat, berarti yang terjadi adalah saldo sebelumnya ditambah debitnya dikurangi kreditnya, masukkan di sini. Betul tidak? 100.000 tambah 100 kan 280. 280 kurangi 200 jadi 80.000. Nah, ini totalannya di sini. Total seluruh debit yang masuk sekian, total seluruh kredit yang keluar sekian, sehingga sisanya sekian. Nah, seperti itu tugasnya, ya. Maksimal 2 orang. Ya, maksimal 2 orang. Silakan nanti kalau ada yang tidak dapat kelompok bisa lapor ke saya, ya. Oke. Bisa komunikasi lewat grup juga kan, siapa yang belum dapat kelompok silakan gabung, ya. Oke, silakan. Walaupun karena mengerjakannya begini kan bisa uji coba masing-masing, bisa diskusi masing-masing melalui melalui WA dan sebagainya. Begitu. Mungkin itu yang dapat kita pelajari ya, untuk kesempatan kali ini. Tadi ada fungsi logika, fungsi statistik kan gitu ya, kemudian fungsi pembacaan teks ya, berapa panjang karakternya ya. Kalau ada, nah kan menghitung panjang karakternya kan begitu kan. Dan fungsi and or not ya. Oke. Mungkin itu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan bisa langsung melalui ke grup WhatsApp ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.